Shalom, Shalom. selamat malam, selamat tahun baru. Nah, saat ini untuk podcast malam ini kita akan membahas masih tentang perjamuan kudus, tapi kita mau ambil sekarang dari ayatnya Wahyu 6 ayat 6. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Kau mengatakan kami, menyertai kami masuk tahun 2022 ini dengan kuasa-Mu, dengan tuntunan perlindungan darah anak domba Allah dari Yesus Kristus Tuhan. Pada malam hari ini kami akan membahas tentang janji firman Tuhan. Di balik perjamuan kudus ada janji yang luar biasa hebat di dalam kitab Wahyu 6 ayat 6. Biarlah kami Tuhan menjadi pelaku firman dan genapilah firman Tuhan Wahyu 6 ayat 6 ini atas kami dan atas Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan program ini. Ada kuasa firman Tuhan yang hidup menyertai pengenapan firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan Yesus Kristus kami terus dalam firman darah Allah dari Yesus Tuhan. Kami syukur Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami, menyelamatkan kami dari roh jahat, roh dunia, roh mati, roh santet, sihir, tenung, tumbal guna-guna, roh maut dan yang maut, roh mereka juga maut, segala penyakit apapun, termasuk virus COVID-19 varian apapun dipatahkan kuasa dengan darah Allah dari Yesus Tuhan. Berbicara Roh Kudus urapi hamba-Mu dan menyampaikan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur haleluya. Amin. Amin. Ya. Jadi saat ini mari kita baca dari Wahyu 6 ayat 6. ayat 6. Wahyu 6 ayat 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakan minyak dan anggur itu. Sekali lagi, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakan minyak dan anggur itu. Ya, jadi di sini kalau kita baca ayat sebelumnya, memang ini peristiwa anak domba membuka meterai yang ketiga. Ya, jadi waktu anak domba membuka meterai yang ketiga, di situ ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Nah, ini menarik nih. Meterai yang ketiga dibuka, ada seorang yang memegang timbangan, ya, kuda hitam dan timbangan. Kita nggak tahu nih ada apa di kuda hitam dan orang yang menungganginya membawa sebuah timbangan. Ya, ini akan menjadi makna di tahun 2022 ini bahwa kita akan melihat peristiwa-peristiwa ini mungkin bisa saja terjadi tahun 2022 atau tahun 2023. Kita tidak tahu, tapi firman Tuhan pasti akan digenapi, ya. Jadi di sini ada janji perjamuan kudus, ya. Tadi kalau kita lihat di sini Yohanes, ya, yang menulis kitab Wahyu, ya, di Pulau Patmos, mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu. Kita tahu ada 4 makhluk, ya, berkata secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Artinya sedinar ini upah 1 hari orang bekerja, ya. Jadi orang mau bekerja dari pagi, apa mulai siang, apa sore, semua sama, sehari 1 dinar. Tapi kita lihat di sini ada secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Ini sangat mahal sekali. Kalau kita melihat, ya, kalau kebutuhan sehari-hari, ya, kalau 1 hari kalau hitung kita misalnya kebutuhan tertentu, misalnya 10, ya, biasanya 10 itu, ya, 10% itu sebagai perpuluhan. Jadi tinggal 9, ya, kalau 10 perpuluhan 1 tinggal 9. Jadi 9 itu kalau upah kita sehari itu udah cukup bisa memenuhi kebutuhan makan pagi, siang, sore. Ada yang disimpan mungkin, ya, untuk keperluan bayar, misalnya bayar pajak, bayar uang sekolah, mungkin bisa bayar kebutuhan-kebutuhan yang lain, ya, misalnya bayar, misalnya menolong, misalnya sedekah dan sebagainya. Tapi di sini sedinar ini hanya dipakai untuk secupak gandum sedinar. Jadi gandum ini mewakili makanan yang bersifat karbohidrat, maksudnya makanan pokok. Tapi mahal sedinar, ya. Biasanya kalau upah sedinar itu bisa ada lebihnya untuk disimpan. Tapi ini ada maknanya. Kalau ayat sebelumnya kita lihat anak domba muka meterai yang ketiga itu ada seekor kuda hitam, ada, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Nah, ini menarik nih.
Timbangan itu bicara apa sih? Mengukur kan? Kita mengukur. Timbangan itu biasanya kalau ibu-ibu kalau mau kemarin Natalan, kalau yang dulu waktu saya kecil suka bikin kue ya, ibu-ibu kita ya, kan pada ukur timbangan supaya adonannya tepat berapa gramnya ya. Timbangan ini juga menyangkut kalau kita bertransaksi ya, misalnya di pasar beli telur berapa sekilo, pasti ada timbangannya ya. Kalau misalnya beli beras berapa kilo, pasti ada timbangannya. Beli minyak juga, itu menyangkut ukuran-ukuran. Tapi di sini konteks seterusnya ada makanan ya, gandum sama jelai ya. Tapi yang menarik di sini ada tetapinya. Janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Ya. Ketika kita melihat ya, ada seekor kuda hitam dan orang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Ini ada perintah. Ada perintah dari suara ya, yang di tengah-tengah keempat makhluk itu. Saya yakin suara itu suara Tuhan ya, anak domba. Ya. Jadi dibilang, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Kenapa ada kata janganlah rusakkan? Karena ini perintah. Ya. Ketika meterai pertama, kedua, ketiga dibuka itu ada segala hal yang berhubungan dengan kengerian ya. Ya, kalau misalnya kita lihat kalau meterai yang kedua ya, kita mundur sedikit yang ayat ketiga itu ada kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi sehingga mereka saling membunuh tuh. Ya. Di situ juga kita melihat yang meterai pertama ada seekor kuda putih dan orang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Ya, ada panah ya. Jadi yang meterai yang selanjutnya juga tadi yang kita ketiga, yang keempat, aku mendengar makhluk yang keempat berkata, mari, ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut dan kerajaan Maut mengikutinya. Ya. Jadi ini ada suatu meterai yang dibuka. Ya, meterai ini adalah suatu kegenapan nanti akan dialami seluruh penduduk bumi, bahwa meterai ini akan berlangsung terus ya. Nanti ada meterai keempat, dan di sini kalau meterai keempat juga dibilang, dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang. Jadi Maut dan kerajaan Maut ini membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar ya, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Tapi Wahyu 6 ayat 6 ini, terutama yang B ya, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Minyak ini urapan ya. Daud diurapi oleh Tuhan melalui Nabi Samuel melalui minyak urapan. Makanya ketika dengan minyak itu diurapi, Roh Kudus berkuasa. Jadi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Ini bicara urapan dan perjamuan kudus ya. Kita setiap hari kita mendapat pengurapan yang baru ya, menjadi ciptaan yang baru, dan itu tidak dirusakkan ya. Janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya kenapa nggak dirusakkan? Artinya kita tidak mengalami kerusakan apapun, baik tubuh kita, jiwa kita, roh kita, karena kita dikhususkan Tuhan. Ketika kita makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus, inilah artinya jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Itu adalah suatu perintah Tuhan kepada ada orang yang menunggangi seekor kuda hitam, kuda yang yang sebelumnya ada kuda putih ya, kuda merah ada kuda putih, dan nanti yang berikutnya juga kuda hijau kuning. Tidak boleh mereka itu merusakkan yang ada minyak dan anggur. Ya, jadi kita ini tidak akan dirusakkan oleh mereka ya, yang penunggang kuda yang tadi yang dikatakan di Wahyu 6 ini ya. Sampai juga meterai yang kelima juga ya, kita tidak dirusakkan ya, meterai kelima ya, betul ya. Ada nanti meterai ke-6, gempa bumi dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa baca Wahyu pasal 6 secara lengkap. Artinya apa? Bahwa kita
makan tubuh dan darah Kristus itu bukan lambang ya. Makan tubuh dan darah Kristus sekali lagi bukan lambang. Janganlah mencoba kita mengatakan ini lambang, karena lambang tidak ada kuasanya. Kalau kita mengatakan tubuh Kristus benar-benar tubuh Kristus dan darah Kristus benar-benar Kristus, itu adalah firman Tuhan. Kalau Tuhan berkata demikian, janganlah kita menyimpang ya, menambah-nambahkan atau mengurangi dengan logika akal yang manusia kita yang terbatas ini. Tapi kita menggunakan firman Tuhan ini benar-benar dengan penuh keimanan dan kehidupan ya, karena firman Tuhan itu hidup ya dan berkuasa ya. Jadi itu yang menurut saya yang saya bisa bagikan, bahwa kita menghadapi tahun 2022 ini adalah tantangan yang begitu berat. Kenapa berat? Ya karena kita tidak bisa tahu ya apa yang akan terjadi, karena sebelumnya sudah banyak ada ya penyakit yang belum berakhir ya, virus belum berakhir, terus juga bencana alam juga silih berganti ya, gunung meletus ya, ada angin puting beliung dan sebagainya. Tapi yang pasti kita meraih firman Tuhan ya, kegerapan firman Tuhan Wahyu 6 ayat 6, yang ada minyak dan anggur tidak rusakkan kita, yang ada pengurapan minyak dan anggur perjamuan kudus tubuh dan darah Kristus, yang makan daging Tuhan Yesus minum darah Kristus, kita memperoleh hidup yang kekal, dan Tuhan akan membangkitkan kita pada akhir zaman. Nanti bisa baca lagi di Yohanes 6 ayat 54 sampai 56. Dan kalau kita yang makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus, kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam kita. Artinya kita sama Tuhan bersama-sama ya. Kita tidak sendirian, karena janji Tuhan, aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Amin. Haleluya. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik-baik kami bersyukur Engkau memberikan rema ini ya Roh Kudus, supaya kami yang makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus tidak dirusakkan Tuhan oleh pembukaan dari anak domba, meterai yang dibuka anak domba. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, kami dalam perlindungan darah domba Allah Yesus Kristus Tuhan, karena kami dikhususkan oleh Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, karena kami termasuk dalam orang-orang imam, kerajaan imam yang berada di ruang Maha Kudus-Mu Tuhan, bikutsi rohani-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, perlengkapi kami Tuhan dengan seluruh perlengkapan serta Allah, dengan iman yang teguh, tambah-tambahkan hikmat kami, iman kami, dan tambah-tambahkan juga rema yang Kau berikan kepada kami untuk menyampaikan firman kebenaran yang hidup itu kepada anak-anak-Mu Tuhan, orang-orang percaya di program YouTube ini. Kami percaya Tuhan, mereka ini akan menjadi orang-orang anak Tuhan yang tidak dirusakkan karena ada minyak dan anggur. Kami percaya Tuhan, kami penuh kemuliaan Tuhan, yang makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus. Kami penuh kemuliaan Tuhan, mempunyai hidup yang kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman. Dan nama kami selalu terdapat dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Meteraikan genapi Tuhan firman Tuhan ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, baiklah. Begitu jadi akhirnya untuk perjamuan kudus, kuasa perjamuan kudus ya. Jadi perjamuan kudus itu adalah benar-benar tubuh dan darah Kristus. Kita tidak akan dirusakkan, kita pasti dipelihara, walaupun mungkin ada bencana, ada gempa bumi, tsunami atau apapun, ataupun pandemi-pandemi yang masih belum berakhir ini, kita pasti akan diluputkan. Amin. Tidak dirusakkan. Amin. Tidak akan dirusakkan. Dan diluputkan Tuhan. Amin. Amin. Ya. Baiklah, selamat malam. Tuhan Yesus Shalom. memberkati. Tuhan Yesus memberkati.